7 keajaiban pejabat plus 62 yang luput dari catatan UNESCO. Yang pertama, orang yang mau bubarin DPR adalah orang tolol sedunia. Kita masuk ke keajaiban pertama yang datang dari statement Iron Man Priok, Bapak Ahmad Sahroni. Di video ini, beliau bikin pengakuan yang benar-benar open-minded. Katanya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, bahkan boleh absen nama hewan di kebun binatang. Katanya sih gak apa-apa, kita terima. Tapi ada syarat dan ketentuan berlakunya. Karena begitu ada yang nyeletuk bubarin DPR, beliau langsung narik garis tegas. Katanya orang yang punya mental kayak gitu adalah orang tertolol sedunia. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Jujur gue takjub, statement seberani ini emang cocok keluar dari beliau yang ijazahnya didominasi angka 6. Tapi setelah denger logika beliau, gue curiga angka 6 di ijazahnya bukan angka 6 biasa, melainkan angka 666 GHz alias sistem overclocking otak yang bikin beliau punya kapasitas intelektual di atas rata-rata. Saking tingginya, beliau jadi punya hak eksklusif buat mengkurasi level kecerdasan kita hanya karena kita belum pernah dapat kesempatan duduk di kursi yang sama. Ini adalah situs keajaiban logika yang sesungguhnya. Kita harus salut dan mengagumi cara beliau menjaga martabat institusi dengan standar yang sangat tinggi. Beliau membuktikan kalau ijazah boleh angka 6, tapi urusan menjaga wibawa jabatan, beliau punya kualitas bintang 5. Benar-benar sebuah warisan pemikiran yang sangat langka, dan mungkin inilah alasan kenapa UNESCO belum sanggup menampung kehebatan beliau. Yang kedua, jangan menzolimi koruptor. Keajaiban kedua ini datang dari sebuah rapat yang sangat emosional. Di saat rakyat lagi pusing mikirin harga beras, ada wakil kita Bapak Hasbillah Ilyas yang justru pusing mikirin perasaan para koruptor. Beliau bilang, walaupun mereka korupsi, jangan sampai kita menzolimi mereka. Walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menzolimi orang. Kita ini penegakan hukum harus sejujur-jujurnya dan harus apa adanya. Jujur, gue langsung terharu. Ternyata selama ini kita salah sangka. Korupsi itu bukan cuma soal ngambil duit rakyat, tapi soal ujian kesabaran buat kita semua agar tetap berlaku adil dan tidak zolim. Saking ajaibnya, logika kemanusiaan di atas korupsi ini layak banget masuk dalam kategori situs warisan kasih sayang UNESCO. Bayangin, di saat negara lain sibuk bikin koruptor jera, di sini kita diingatkan untuk tetap menjaga perasaan mereka biar gak kena mental. Kita harus salut dan mengagumi empati setinggi langit ini. Benar-benar keajaiban dunia yang bikin catatan UNESCO kelihatan gak ada apa-apanya. Yang ketiga, makan uang haram kecil-kecilan, oke lah. Keajaiban ini datang dari nasihat bijak di tengah rapat resmi anggota DPR. Beliau adalah Bapak Melchias Markus Mekeng. Beliau ini punya pandangan yang sangat bijak soal batas etika. Katanya, kalau kita makan uang haram kebanyakan, nanti akan dibuka oleh Tuhan dengan cara yang demikian. Tapi beliau memberikan perspektif baru yang bikin kita semua takjub. Kalau makan uang haram kecil-kecilan, oke lah. Saya bilang sama anak-anak saya, kalau kita makan uang haram kebanyakan, akan dibuka oleh Tuhan dengan cara yang demikian. Kalau makan uang haram kecil-kecil ya oke lah. Jujur, gue langsung tercerahkan. Ternyata ada kategori skala prioritas dalam setiap tindakan kita. Selama yang diambil itu dalam batas yang beliau sebut kecil-kecilan, mungkin itu dianggap sebagai fase hilaf yang masih bisa dimaklumi. Inilah bukti nyata penganut peribahasa sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Emang bener, yang penting itu konsistensi dan manajemen yang rapi. Saking ajaibnya, logika ambang batas etika ini layak banget diajukan sebagai situs warisan filosofi dunia. Di saat orang lain kaku dengan aturan, beliau justru mengajarkan kita cara melihat celah dengan sangat tenang. Kita harus salut dan mengagumi standar moral yang sangat pengertian ini. Dan mungkin inilah kenapa tim verifikasi UNESCO bakal angkat tangan. Karena logika beliau ini terlalu canggih untuk sekedar disebut budaya. Tapi lebih cocok jadi kurikulum wajib di sekolah para pencari celah. Yang keempat, Ultraman penyelamat Senayan. Keajaiban keempat datang dari sosok pahlawan galaksi Nebula M78 yang tiba-tiba muncul di hari pelantikan DPR yang sakral. Beliau adalah Bapak Jamaluddin Malik, anggota DPR terpilih yang datang dengan kostum Ultraman ke gedung kura-kura.
Jujur, alasan beliau bikin gue makin terharu. Katanya, beliau pilih Ultraman karena pahlawan ini lagi gabut alias pengangguran gara-gara monsternya udah habis. Makanya, beliau mutusin untuk nyalek. Jadi, di saat kita berharap wakil rakyat itu sosok yang serius, beliau justru datang sebagai solusi buat para monster kejahatan yang mungkin masih bersembunyi di balik kursi empuk Senayan. Hebatnya lagi, beliau membuktikan kalau perjuangan itu butuh strategi marketing yang matang. Dimulai dari naruh gambar Ultraman di baliho kampanye biar murah dan viral. Tahu-taunya beneran melenggang ke kursi dewan. Saking ajaibnya, momen gabut nasional ini layak banget diajukan sebagai situs warisan hiburan dunia UNESCO. Kita harus salut dan mengagumi cara beliau menjaga suasana pelantikan agar tidak terlalu kaku. Beliau membuktikan kalau urusan membasmi monster dengan cara yang kreatif, beliau punya kualitas bintang 5. Benar-benar keajaiban dunia yang bikin catatan UNESCO bakal butuh kategori baru. Karena selama ini mereka cuma nyatet benda mati, bukan pahlawan galaksi yang lagi magang jadi legislatif demi menjaga negeri. Yang kelima, piring makan pendeteksi kemiskinan. Keajaiban kelima ini bakal bikin para ahli gizi nangis di pojokan. Di sebuah acara resmi, Bapak Victor Laiskodat dengan sangat percaya diri membedah perbedaan antara orang kaya dan orang miskin lewat porsi makannya. Beliau bilang, kalau lo ambil nasi banyak setumpuk gunung tapi lauknya cuma sedikit, selamat, lo resmi masuk kategori orang miskin. Ciri khas manusia kaya itu lihat di tempat makan. Kalau nasinya ambil banyak, itu orang miskin itu. Jujur, gue langsung merenung di depan piring. Ternyata bukan dompet kita yang bermasalah, tapi porsi karbohidrat kita yang terlalu ambisius. Beliau bahkan ngajarin teknik makan orang miskin yang legendaris. Lauknya cuma dicium doang, makan nasinya yang banyak, baru suapan terakhir lauknya dimakan beneran. Ciri khas orang miskin tuh makan nasi banyak. Lauknya 2 aja sambil cium makan lagi nasi putih. Cium makan nasi putih, cium lagi makan nasi putih. Nanti sudah terakhir baru ikannya masuk sama nasi yang terakhir. Nah itu ciri khas orang miskin. Dan inilah yang terjadi kalau standar kemiskinan diukur lewat piring nasi. Saking ajaibnya, teori gizi stratifikasi sosial ini layak banget diajukan sebagai situs warisan kebijakan pangan UNESCO. Kita harus salut dan mengagumi cara beliau memotivasi rakyat agar beralih ke protein dengan cara yang sangat menyengat hati. Beliau membuktikan kalau urusan mengubah pola makan rakyat dengan sindiran maut, beliau punya kualitas bintang 5. Benar-benar keajaiban dunia yang bikin catatan UNESCO kalah saing sama teori ini. Karena sekarang dunia tahu kalau status sosial seseorang itu cukup ditentukan dari tumpukan nasi di atas piring saji. Yang keenam, manuver rampok negara. Keajaiban keenam ini membawa kita pada sebuah pengakuan paling jujur di jagat raya. Bapak Wahyudin Moridu sempat viral karena aksinya di dalam mobil mewah sambil tertawa lepas dan bilang, kita rampok saja uang negara ini biar makin miskin. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Jujur gue langsung takjub sama kejujuran beliau yang tiada tandingannya. Di saat orang lain sibuk nyari alasan buat korupsi, beliau justru menjadikannya sebagai konten hiburan yang sangat estetik. Tapi tenang, keajaiban sebenarnya baru muncul setelah video itu viral. Beliau tiba-tiba bertransformasi menjadi sosok yang sangat rendah hati sambil minta maaf dan mengaku hilaf di depan kamera. Saya Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Dengan ini atas nama pribadi dan keluarga, saya memohonkan maaf atas video yang telah diviralkan di media TikTok beberapa waktu lalu. Dan inilah yang terjadi kalau keberanian di awal tidak sejalan dengan ketahanan mental di akhir. Saking ajaibnya, transisi dari rampok ke maaf ini layak banget diajukan sebagai situs warisan akrobatik mental UNESCO. Kita harus salut dan mengagumi cara beliau mengetes nyali publik dengan komedi yang sangat mahal harganya. Beliau membuktikan kalau urusan membuat drama yang menguras emosi, beliau punya kualitas bintang 5. Benar-benar keajaiban dunia yang bikin catatan UNESCO terpaksa harus direvisi. Karena mahakarya legendaris ini adalah level tertinggi dalam menguji kesabaran hati rakyat di negeri ini. Yang ketujuh, Pancasila versi moderasi. Kita tutup daftar ini dengan keajaiban yang paling fundamental. Di tengah riuhnya demo mahasiswa, Ketua DPRD Wonosobo, Bapak Eko Prasetyo, maju dengan gagah buat memimpin pembacaan Pancasila. Tapi bukannya melafalkan sila kedua dengan benar, beliau malah langsung lompat ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. 2. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jujur gue langsung merinding. Ternyata beliau ini visioner banget.
nggak mau bertele-tele sama kemanusiaan atau persatuan, tapi langsung gaspol ke urusan perut rakyat lewat keadilan sosial. Mungkin saking cintanya sama rakyat, beliau pengen mempercepat proses birokrasi bahkan dalam urusan ideologi. Saking ajaibnya, momen lompatan ideologi ini layak banget jadi mahakarya penutup situs warisan dunia UNESCO. Kita harus salut dan mengagumi cara beliau menyederhanakan dasar negara demi efisiensi waktu yang sangat berharga. Beliau membuktikan kalau urusan bikin suasana demo jadi penuh tawa, beliau punya kualitas bintang 5. Benar-benar sebuah penemuan logika yang saking uniknya bikin tim UNESCO mending pensiun dini. Karena nggak bakal ada lagi yang bisa ngalahin rekor fast track ideologi di posisi puncak ini. 7 keajaiban sudah kita bahas dan kesimpulannya cuman satu. Ternyata di negeri ini lo boleh jadi pahlawan galaksi atau ahli gizi, asalkan jangan pernah kepikiran buat bubarin DPR kalau nggak mau dibilang tolol. Bener-bener catatan sejarah dunia yang bikin masa depan kita makin sulit ditebak polanya. Bahkan urusan nasib pun sekarang cuma ditentukan dari aroma lauknya saja. Dan akhirnya gue pamit dulu. Mau lanjut makan nasi pakai lauk protein aromatik. Adios, salam dari agen UNESCO cabang Gorontalo.